Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan aku Mustika. Kali ini aku akan menjadi host pada channel ini. Nah, sebelumnya aku mengucapkan kepada kalian selamat datang di channel Art atau Area Creative Talk. Nah, aku mau kasih tahu nih sebelumnya, art itu sebenarnya apa sih? Art itu merupakan forum diskusi yang dibuat oleh pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Medan Area, yang dimana nanti kita akan berdiskusi dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengaruh di Kota Medan khususnya. Nah, oke guys, mungkin untuk pertama kali atau awal banget ini di channel ini, guys, karena ini awal banget, jadi kita undang tamunya tuh spesial banget dari kita sendiri, yakni Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Medan Area, ada Ibmawan Rangga Ramadan Syaputra. Nah, kita langsung sapa saja ya beliau, karena beliau sudah hadir bersama kita pada hari ini ya. Oke. Halo Ibmawan Rangga. Halo Mawati Mustika dan halo juga pemirsa semua. Oke, Ibmawan Rangga, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup sehat ya, walaupun ada sedikit batuk ya, tapi nggak apa-apa. Bukan berarti batuk dan pilek itu menghambat kegiatan kita semua. Seperti Masya itu. Allah, luar biasa kali ya guys, Ibmawan Rangga ini. Memang sih musimnya lagi musim-musim sakit gitu ya guys. Aku sih ngerasa kayak ada memang sakit tenggorokan sedikit Memang ya gitu. Mbak Mus. Nah, jadi guys, jadi Ibmawan Rangga, kita hari ini mau berbincang-bincang lebih banyak nih. Kita sudah banyak nih mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari netizen mengenai bagaimana sih sebenarnya gaya kepemimpinan seorang Gen Z, cara memimpin organisasi, terutama kita nih yang ada Wah, di IPM ini. menarik Coba, nih. coba kira-kira gimana sih Ibmawan Rangga, ceritakan bagaimana, ceritakan kepada kami dan juga permisa-permisa yang mungkin yang sedang berlibur ataupun yang sedang santai ya kan. Nah, kita mau tahu nih, terutama kan Ibmawan Rangga ini kan ketua umum di IPM PC Medan Area nih. Betul Mbak Mus. Nah, dan katanya sih Ibmawan Rangga ini juga termasuk golongan Gen Z ya, ya kan teman-teman. Nampaknya iya. Ya, Iya karena kan sih. masih 2004 ya kan. Oh iya, berarti Masih kita, bisa masuk seharusnya ke Gen Z. oh, kita sama dong 2004 nih. Iya, iya. Berarti kita sama-sama Gen Z, guys. Iya. Oke, kita langsung aja ya, guys. Pengen tahu nih, sebenarnya nih gimana sih seorang Gen Z memimpin organisasi? Kira-kira boleh nggak jelaskan kepada kita, Ibmawan Rangga? Silahkan. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Rangga Ramadan Saputra ya, selaku Ketua Umum PC Pemen Area. Sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang Gen Z, kita ketahui bahwasanya Gen Z ini orang yang memang ingin sekali yang namanya fleksibilitas dan instan. Pengennya instan-instan aja ya kan. Bener nih. Apalagi kalau Gen Z ini jarang yang mau ikut organisasi karena mereka menganggap ribet ini ya kan, susah ini. Tapi ya itulah namanya Gen Z, tidak bisa kita hapuskan seperti itu, tetapi kita bisa merubah semuanya gitu kan dari diri sendiri. Tapi kalau dari saya sih sebenarnya mengenai judul topik tadi tentang kepemimpinan Gen Z itu seperti apa, kalau saya sih sebenarnya kepemimpinan itu tidak ada yang berbeda antara kepemimpinan Gen Z dan pimpinan sebelum-sebelumnya. Kepemimpinan itu tetap sama sebenarnya. Yang mana kepemimpinan ini merupakan suatu sifat ya, sifat. Jadi kepemimpinan dan pemimpin itu sangat berbeda. Kepemimpinan itu merupakan sifatnya, pemimpin itu adalah orang yang memiliki sifat kepemimpinan tersebut gitu. Jadi kalau saya mengartikan kepemimpinan ini adalah sebuah, saya selalu bilang bahwasanya kepemimpinan itu adalah seni. Karena setiap orang, tidak semua orang itu memiliki sifat kepemimpinan. Ya, karena sifat-sifat kepemimpinan ini itu khusus orang yang memang mampu dalam mengendalikannya, mampu dalam menempatkannya gitu. Seperti itu Mbak Mustika. Makanya saya selalu menyebut ini kepemimpinan itu adalah seni, seni dalam mengorganisir suatu organisasi ataupun suatu kelompok. Oh, jadi gitu. Jadi Ya, maksudnya itu kayak nggak semua sih orang yang bisa memimpin gitu ya. Nggak semua ada sifat kepemimpinan di diri masing-masing. Nah, jadi seperti itu guys, persepsi pemimpin menurut Ibmawan Rangga.
Nah, baik dari segi sifatnya gitu kan, apalagi kita Gen Z nih, Gen Z memimpin Gen Z dan Gen Z dipimpin Gen Z. Mungkin kayak kita tuh sifatnya tuh yang serba instan dan fleksibilitas. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih, Imawan Rangga, Boleh Mbak kira-kira Mus. motivasi terbesar Imawan untuk menjadi ketua terutama ya, ketua di PCIP Medan Area ini kira-kira apa sih? Imawan coba bisa jelaskan kepada Oke, kami. baik. Jadi sebenarnya kalau berbicara motivasi, saya itu sebenarnya selalu memegang prinsip ini sebenarnya dari dulu telah disampaikan kepada saya bahwasannya seorang kader itu ialah tidak pernah menolak amanah dan tidak pernah meminta amanah. Artinya apa? Kalau misalnya dia diberikan amanah, baik itu menjadi kepanitiaan, ketua panitia, ataupun menjadi ketua umum, jangan pernah ditolak karena itu amanah merupakan kepercayaan seseorang ataupun kepercayaan umat. Tetapi kita juga tidak boleh meminta amanah. Artinya ketika seseorang tidak pernah memberikan amanah itu kepada kita, tidak pernah memberikan kepercayaan itu kepada kita, jangan pernah untuk mengemis. Jangan pernah untuk meminta-minta. Karena sejatinya kita sebagai manusia pun juga dilarang untuk mengemis-ngemiskan seperti itu kan. Lebih baik kita itu dipercayakan orang karena itu lebih baik. Orang itu yakin kepada kita gitu. Kecuali kalau misalnya kita meminta-minta seakan-akan kita mengemis terhadap jabatan tersebut, kita mengemis terhadap eh, posisi kepanitiaan tersebut seperti itu Mbak Mus. Nah, begitu guys, ingat kata Imawan Rangga, seorang pemimpin itu tidak boleh menolak amanah dan tidak boleh juga meminta amanah, teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau tanya lagi nih dari khusus aku nih ya. Boleh, Ini boleh. aku mau tanya pribadi dulu nih, Iya. baru nanti kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan Wah, para netizen gitu, nggak sabar Imawan kita Rangga. menanti pertanyaannya ini. Oke, tunggu aja ya guys. Kalian tetap jangan kemana-mana, tetap di sini ya guys. Jangan Wajib alihkan dong, diskusi wajib. ini karena diskusi ini bakalan keren, bakalan asik dan tentunya sangat relevan untuk kehidupan kita sebagai Gen Z. Pastinya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya ini, aku mau tahu nih, waktu pertama kali menjabat nih sebagai ketua umum ya, Ya. Imawan. Kira-kira apa sih tantangannya yang mungkin yang dari yang terkecil hingga terbesar gitu kan? Coba jelaskan sama kami gitu, biar kami Oke, bisa baik. tahu gitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara pertama kali nih Mbak Mus, ya, saya dulu pertama kali itu berada di pimpinan ranting ya, pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Mudi 1 Medan. Jadi di situ saya sebenarnya pertama kali menjabat posisi. Dulunya sebelumnya saya menjadi sekbid kader, tapi kemudian selanjutnya di periode selanjutnya saya langsung diamanahkan untuk menjadi ketua umum. Di situ saya kaget sebenarnya. Wah, kenapa sih harus saya? Seorang saya yang introvert ini menganggap diri saya itu introvert awalnya kan. Seorang saya introvert ini kok bisa nih dipilih? Kok bisa nih ditunjuk? Tapi itu yang ditekankan sama saya. Saya dibilang dulu seperti ini. Seorang kader itu tidak boleh menolak amanah dan tidak boleh meminta amanah. Langsung dong saya pikir tuh selama seharian penuh ya kan. Terpikir terus dengan kata-kata itu. Iya juga ya. Iya juga ya. Bagaimana nih ya seperti itu ya kan. Dan akhirnya ya karena terpikir terus saya terima jabatan itu. Tapi ya namanya juga kita baru menjalankan kepemimpinan, baru menjadi ketua umum, posisi baru yang berada di emban kita gitu kan. Pastinya selalu ada tuh yang namanya gejolak-gejolak rintangan, ya kan? Yang mana pada di posisi awal itu saya selalu merasakan, pengen turun, pengen mundur, capek nih, kayak ngerasa, wah nggak bakal bisa nih, nggak bakal bisa ngelanjutinnya. Tuh. Tapi kembali lagi, tidak menolak amanah dan tidak meminta amanah. Amanah itu yang membuat kita selalu menjadi patokan untuk terus berjalan. Ya, itu satu. Kedua, saya selalu saja itu memikirkan teman-teman yang lain, personalia yang lain. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya rintangan seorang ketua umum itu ya anggotanya, yaitu personalianya. Karena pastinya di dalam berorganisasi itu ada personalia yang tidak aktif, ada personalia yang memang uh, menurun gapanya giroh berorganisasinya. Di situ kita harus berpikir sebagai pimpinan bagaimana caranya organisasi ini dibawa agar have fun, agar menyenangkan. Dan ketika saya naik ke pimpinan cabang, disitulah saya lebih banyak lagi berdinamika
mengalami problematika yang lebih kompleks, dan di mana di situ juga menjadi pembelajaran. Walaupun ya tetap saja sama, dari pimpinan ranting ke pimpinan cabang, di awal itu pasti ada yang namanya momen-momen kritis. Udah mau pengennya, udahlah kayaknya berhenti saja nih, ya udahlah berhenti saja nih. Tapi selalu ditekankan bahwasannya jangan pernah tinggalkan suatu kapal kalau kita adalah nakodanya. Kalau misalnya kita tinggalkan, siapa yang mau menggantikan nakodanya, ya kan? Iya benar. Tidak ada yang namanya eh, nahkoda itu, tidak ada yang namanya kapal itu. Kalau udah dipimpin seorang nahkoda, yang menggantikan belum tentu sama visi misinya dengan nahkoda yang sebelumnya. Sudah berbeda. Rusaklah sebuah organisasi itu untuk kedepannya. Makanya itu kita kalau misalnya sudah membawa suatu kapal itu, yang dalam arti ini adalah organisasi, kalau bisa pertahankan. Karena itu sudah kita memberikan visi misinya di dalam awal periode, harus kita akhirkan sampai akhir periode. Seperti itu, Mbak Mus. Berarti Imawan Rangga ini waktu selama memimpin tuh sebenarnya lebih diberatkan pada personalianya atau pada diri sendiri sih sebenarnya? Sebenarnya 50-50, Mbak Mus, kalau berbicara seperti ini. Karena satu sisi juga diri sendiri ini juga yang namanya kita manusia ini ya, pasti ada momen juga harus perlu sendiri nih ya kan, benar, karena pikiran ini selalu bergejolak, overthinking ya kan, seperti itu. Tapi juga faktor eksternal dari diri kita juga mempengaruhi ya kan, karena anggota juga yang tidak aktif itu bagaimana kita tuh terkadang terotak sendiri, bagaimana nih posisinya, bagaimana nih harus mengaturnya, bagaimana sih kita agar bisa mereka lebih aktif lagi. Nah, itu yang membuat wah gimana sih rasanya ya kan. Tapi nanti mungkin kalau misalnya mau tips-tipsnya mungkin nanti kita kasih tahu ya kan, Mbak Mus. Oh gitu. Jadi saya ini jadi tahu loh Imawan Rangga gimana Imawan memimpin gitu kan, terutama di organisasi. Kita kan kenalnya Imawan ini kayaknya memang selalu pusing sih. Selalu pusing bawaannya, tapi ya gitulah, namanya juga pemimpin kan, pasti kita kayak harus ngadapin hal-hal rintangan seperti itu. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih, mau tanya lagi dari aku pribadi nih. Boleh. Oke. Karena aku tuh kayaknya aku harus, mana tahu nanti suatu saat nanti saya bisa jadi memimpin. Amin gitu kan. ya kan. Nah, aku mau tanya nih, tadi kan kita udah bicara nih kayak persepsi Imawan Rangga mengenai kepemimpinan. Tapi aku mau nanya nih, sebenarnya gaya kita untuk memimpin itu gimana kira-kira Imawan Rangga? Terutama kita kan Gen Z nih, dan isi-isinya juga Gen Z gitu. Kira-kira gaya apa, seperti apa gaya Imawan Rangga tersendiri untuk memimpin organisasinya? Oke, baik. Kalau berbicara tentang bagaimana konsep ataupun bagaimana gaya dalam memimpin hari ini ya, pemimpinan saya, sebenarnya kalau misalnya ditanya untuk terkait umum, saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau terkait saya sendiri, saya bisa jawab. Karena kenapa? Setiap orang itu punya gaya kepemimpinan masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan gaya kepemimpinan saya ini harus diikuti oleh orang lain. Karena justru setiap orang itu berbeda-beda nih gaya kepemimpinannya. Ya, walaupun dia tidak punya sifat kepemimpinan, tapi sejatinya dia pemimpin bagi dirinya sendiri, ya kan? Gitu kan kurang lebihnya. Jadi mempunyai gaya kepemimpinan berbeda-beda sebenarnya. Tapi kalau misalnya bertanya konsep gaya kepemimpinan saya seperti apa, saya tuh selalu mengatakan bahwasannya dalam memimpin, kita tidak boleh ada yang namanya ego pimpinan, egoisme seorang pimpinan. Dalam artian, seorang ketua umum tidak boleh turun sama anggota-anggotanya kerja. Itu menurut saya bukan seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Karena seorang pemimpin itu, seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan itu ialah orang yang mau bekerja sama bersama membangun organisasi tersebut. Bukan berarti orang yang mau menyuruh anggotanya untuk membangun sebuah organisasi tersebut, seperti itu. Kemudian ya, saya itu selalu punya konsep yang namanya, itu jemput bola. Bola itu jangan pernah ditunggu, tapi bola itu dikejar. Dalam artian bolanya apa? Anggota. Anggota itu dicari, bukan ditunggu. Gak mungkin kita menunggu anggota itu datang sini, ayo kita kumpul bareng, masuk organisasi apa segala macam. Sulit di Gen Z ini menunggu anggota. Karena namanya Gen Z yang maunya instan, maunya yang enak gitu kan. Makanya dari sini saya selalu menjemput bola. Datang
ke sekolah-sekolah, datang ke tempat-tempat lain, memperkenalkan apa itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, mencari tahu apa keinginan Gen Z ini, menerapkannya di dalam pimpinan cabang sehingga mereka nyaman dan bergabung di dalam pimpinan cabang kita, bergabung di dalam sebuah organisasi kita seperti itu Mbak Mus. Imawan ini luar biasa banget nih ya. Karena kalau aku dengar-dengar nih ya, cara memimpinnya tuh memang kayak menyesuaikan banget gitu dengan Gen Z. Dan kayaknya kita kayak penuh dengan kesabaran, Wah, kelembutan gitu loh Imawan. aslinya udah Kalau saya mengamuk aja kayaknya nih. kayaknya kayaknya niat saya untuk jadi pemimpin udah mulai pudar karena saya orangnya nggak kesabaran. Sabarnya tuh cuma Wajib. setipis tisu gitu Imawan. Nah, tapi Ipmawan ngomong-ngomong nih ya, kan Ipmawan ini udah lama ya berkecimpung menjadi apa terutama jadi ketua ini ya kan dari awal sampai dari ranting sampai ke pimpinan cabang. Tentunya Ipmawan ini kita punya kayaknya ya, punya inspirasi seseorang yang bisa Ipmawan contoh gitu. Coba kira-kira uh, siapa inspirasi Ipmawan sehingga Ipmawan bisa sampai berada di titik ini untuk menjadi seorang pemimpin. Oke, baik Mbak Mustika, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pertanyaannya siapa sih inspirasi saya dalam memimpin? Mungkin inspirasi Mbak Mustika dengan inspirasi saya itu sama. Inspirasi saya untuk memimpin itu adalah inspirator saya untuk menjadi seorang pemimpin itu ialah Rasulullah. Oh iya itu Satu Rasulullah. Kedua itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa seperti itu? Yang pertama, kita ketahui ini Mbak Mustika ya, kalau Rasulullah itu dalam memimpin itu ada 4 aspek. Siddiq, amanah, patonah, dan tablik. Ya, dalam 4 aspek itu dalam memimpin. Kemudian kalau kita menyentuh ketegasannya, ketegasan Umar. Dia tegas dalam menetapkan suatu hak yang benar dan maksudnya dia tegas dalam menetapkan sesuatu yang salah, ya. Kalau itu salah salah. Tapi kalau misalnya dia kepada rakyatnya, dia itu tunduk. Kalau misalnya saya tuh pernah dengar suatu kisah gini, Mbak Mustika. Jadi suatu hari itu kalau tidak salah ya Mbak Mustika, Umar itu pernah awalnya dia tidak tahu bahwasannya di penghujung kota itu ada seorang rakyatnya yang belum makan. Sehingga ketika dia mendapat kabar rakyatnya itu belum makan, dia datang membawa sebuah beras dan segala macam dan dia memberi makan rakyatnya tersebut, Mbak Mustika. Rasa saya itu merupakan seorang pemimpin yang cukup baik, Mbak Mustika. Karena kenapa? Jarang seorang pemimpin itu yang memperhatikan rakyatnya, memperhatikan orang-orang sekitar gitu, Mbak Mustika. Makanya di sini saya mencontohkan gaya-gaya kepemimpinan dari Rasulullah dan Umar bin Khattab dalam kepemimpinan sebuah organisasi, Mbak Mustika. Seperti itu. Oke, jadi memang sih teman-teman, memang pemimpin kita ya, pemimpin atau inspirasi yang paling utama itu memang Rasulullah ya teman-teman. Wajib. Nah, oke, mungkin itu pertanyaan aku cukup kayaknya dari pribadi Imawan Rangga. Sekarang kita mau masuk nih berbincang-bincang dengan pertanyaan-pertanyaan netizen. Wah. Nah, ini tuh sesi paling yang seru ini sih guys. Ini kita bakalan berdiskusi pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang sudah kami kumpulkan, yang mungkin kayaknya mewakilkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian gitu kan, yang sama-sama pertanyaannya kita samakan. Nah, oke guys, kita bakalan pertama itu ada pertanyaan nih Kak Ipmawan Rangga. Dia pertanyaannya gini Ipmawan, kira-kira menurut Ipmawan apa perbedaan antara memimpin dan mengatur gitu? Oke, baik. Ini menarik nih. Apa perbedaan memimpin dan mengatur? Saya selalu mengatakan bahwasannya mengatur itu berbeda sekali dengan memimpin. Karena apa? Mengatur Mbak Mustika itu sangat melekat itu terhadap konsep bos. Bos itu mengatur karyawannya, menyuruh-nyuruh. Kalau udah mengatur pasti menyuruh nih, ujung-ujungnya kan, menyuruh. Ini nih, silahkan kerjakan ini apa segala macam, kan? Baru dikasih imbalan. Tapi kalau memimpin, kita itu memberi perintah, tapi bukan berarti kita itu hanya sekedar memberi. Kita pun juga ikut turut aksi, turut membantu dalam
menyelesaikan sebuah permasalahan itu agar tercapai visi dan misi dari seorang pemimpin tersebut. Karena sejatinya kalau pemimpin ini tidak boleh hanya sekedar mengatur. Kalau hanya sekedar mengatur, bagaimana seorang personalia itu, seorang kader itu harus tahu bagaimana visi dan misi dia kalau misalnya dia tidak terjun langsung ke dalam hal tersebut gitu. Oke, cukup mendalam ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau pemimpin, menurut Hikmawan Rangga tuh pemimpin dan mengatur tuh memang sangat berbeda sih menurut saya. Memang berbeda jauh banget gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Hikmawan. Jadi ada yang bertanya nih, bagaimana mengelola perbedaan pendapat atau konflik di dalam tim. Nah, itu gimana kira-kira? Oke, baik. Kalau yang memang terutama kayak Hikmawan Rangga nih yang sudah memimpin di sini, kira-kira kan mungkin banyak konflik ya di antara anggota-anggotanya atau sesama pimum-pimumnya gitu. Kira-kira gimana Hikmawan? Oke, baik. Sebenarnya kalau dalam kita berorganisasi, perbedaan pendapat itu hal yang wajar sebenarnya. Iya, benar. Karena pastinya kita wajar sih, karena kita banyak kepala, yang mana setiap kepala ini memiliki pemikiran berbeda-beda. Kita tuh pastinya banyak nih argumentasi, banyak pendapat-pendapat yang harus kita tampung. Kita sebagai pemimpin itu adalah penengah. Janganlah pula kita sebagai pemimpin itu sudah ada banyak argumentasi, sudah banyak pendapat, kita menambah pendapat baru yang membuat itu konflik. Tapi dengan adanya pendapat-pendapat tersebut, bagaimana seorang pemimpin itu mencari jalan tengahnya? Dengan cara bagaimana? Dengan cara dikumpulkan dari pendapat-pendapat tersebut, dah dicari titik tengah. Apakah disatukan pendapat-pendapat tersebut atau mencari dengan cara rasionalisasi, dikembalikan lagi ke yang berpendapat, yang memiliki pendapat, ya, disampaikan ke dia rasionalisasi dan dikembalikan lagi ke forum yang mana pendapat yang lebih kompleks. Dan nanti juga diingatkan kepada setiap yang berpendapat bahwasannya setelah rapat ini tidak boleh ada yang namanya rasa sakit hati, rasa iri hati, karena hasil itu hanya kita pendapat itu, konflik tersebut hanya terjadi dalam forum. Keluar forum itu kita tetap menjadi saudara, tetap menjadi suatu organisasi yang baik. Jangan pula itu dibawa di luar forum, karena itu merupakan suatu dinamika yang nanti bakal menjadi besar dan makin ribet nanti jadinya, begitu Mbak Mustika. Seperti itu ya guys, tips dari tips sih sebenarnya cara Hikmawan Rangga ini bagaimana sih kalau udah ada perbedaan konflik ataupun perbedaan pendapat. Memang itu suatu yang hal wajar sih kalau di dalam organisasi Betul, ataupun betul. komunitas ada berbeda-beda pendapat. Namun ya itu, walaupun kita udah ada perbedaan pendapat, tentu kita mengambil yang rasionalnya gitu kan. Setelah rasional, setelah itu keluar dari situ kita tetap damai seperti sahabat, seperti keluarga sendiri dan tidak ada perkelahian. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini kayaknya menarik banget ini Hikmawan. Karena sebelumnya kita udah bahas sih tadi, sebelumnya kita udah menyenggol pertanyaan ini. Nah, dalam pertanyaan ini, dalam kondisi tim yang mulai kehilangan semangat, apa yang biasanya dilakukan untuk membangkitkan kembali motivasi mereka? Nah, ini menarik banget ini. Karena ini mungkin yang sering terjadi nih di dalam organisasi ya kan guys. Kalian pernah ngerasain nggak sih, terutama bagi kalian nih yang jadi ketua-ketua nih tentunya ya kan, ketua HMJ atau ketua apapun deh. Kalau di Medan banyak nih ketua-ketua. Iya, di Medan ini banyak banget nih, semua dipanggil ketua gitu kan guys. Iya. Apalagi seperti lagu sekarang nih Mbak Mus, termonitor ketua. Oh iya benar itu lagi viral banget kan guys lagunya. Tapi kali ini kita nggak mau bahas lagu, kita mau bahas. Iya betul, pasti kita balik lagi ke topik. Gimana nih, kembali ke topik ya guys. Gimana nih ya, kalau misalnya anggotanya banyak yang hilang semangat gitu kan. Nah, kami mau minta nih, gimana kira-kira Hikmawan Rangga ketika ada anggotanya yang seperti itu? Oke, baik. Kalau berbicara seperti itu Mbak Mus, saya sebenarnya kalau misalnya melihat kondisi anggota itu yang mulai jenuh, yang mulai masih ngerasa
kayaknya udah mulai membosankan nih, udah jarang aktif segala macam. Dalam kondisi ini kita tidak boleh selalu memaksakan mereka untuk ikut ke rapat apa segala macam, karena kita tahu bahwasannya setiap orang itu memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin ada banyak tugas kuliah, tugas sekolah dan segala macam. Itu tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita paksakan juga mereka untuk tetap ikut organisasi dalam hal seperti itu. Jika seperti ini Mbak Mus, biasanya saya masih mentoleransi, masih memberikan mereka keringanan untuk tidak mengikuti kegiatan dalam organisasi terlebih dahulu, lebih fokus ke dalam pendidikan terlebih dahulu. Tapi untuk anggota-anggota yang mungkin sudah mulai bosan karena kegiatan yang sudah monoton, biasanya saya membuat suatu kegiatan-kegiatan itu yang dibilangnya sesuai dengan keinginan beliau, keinginan dia. Contohnya nih, misalnya ada orang yang suka traveling, suka nih jalan-jalan ke alam, kita buat kegiatan di alam. Agar apa? Agar mereka juga ingin. Kalau ada yang suka olahraga, kita buat kegiatan olahraga agar mereka makin semangat mengikuti kegiatan organisasi. Kalau kegiatan organisasi hanya dipenuhi dengan kegiatan seminar, kegiatan pelatihan-pelatihan, saya rasa sih jangankan kita di tingkat kuliah, di tingkat SMA, mungkin saja ya orang-orang yang memang sudah di barat kita bosakan lagi di tingkat organisasi, sudah diduduk di pemerintahan, kalau itu saja yang mereka hadapi mungkin bosan juga. Makanya sekali-sekali perlu kita buat perbedaan, kita buat program-program yang memang supaya tidak monoton, agar tidak itu saja. Karena pastinya anggota juga butuh, personalia juga butuh yang namanya refreshing, ya kan, seperti itu. Dan mungkin sih yang kalau apa namanya itu kayak bentuk apa ya, bentuk apresiasi terhadap anggota. Betul sekali itu. Apresiasi untuk anggotanya biar tetap semangat. Iya, betul sekali. Kira-kira Ikmawan tadi bilang kan kalau misalnya seorang pemimpin itu harus mengejar bola. Iya, betul sekali. Dari pengalaman Ikmawan, cara untuk Ikmawan menarik para anggota sehingga PCIP Medan hari ini kalau dibilang anggotanya lumayan banyak ya. Oke, baik. Dan saya mau tanya nih, kira-kira gimana sih cara Ikmawan menarik anggota-anggota tersebut, dan tentunya kan ada karakter-karakter mereka yang kita harus hadapin. Coba kasih tahu sama-sama. Oke, baik. Mungkin ya Mbak Mus, kalau misalnya kita bicara ini, mungkin saya sedikit bercerita. Saya rasa dulu Mbak Mus nggak seperti ini Mbak Mus. Mungkin saya dulu masih mengejar bola. Kalau sekarang ini saya mungkin masih bisa menunggu kader itu datang terus. Tapi dulu Mbak Mus, kita tuh harus mengejar, ya, datang satu persatu ke ranting, mengajak, ayo dong ikut masuk, ya kan, ikut masuk cabang dan segala macam. Bagaimana sih triknya? Dulu saya selalu mencari tahu dulu Mbak Mus, apa sih keinginan dari mereka agar mereka mau masuk ke cabang. Saya cari tahu dulu Mbak Mus. Jika ada yang seperti tadi, jika ada yang suka berolahraga, maka saya ajak dulu. Nggak langsung saya tarik jadi anggota pimpinan cabang, tidak. Yuk main futsal yuk, atau yuk jalan-jalan yuk, gitu kan. Tapi tetap dalam konsep kegiatan PCIP Medan area. Dia diundang hanya sebagai tamu undangan terlebih dahulu. Diundang terlebih dahulu, ikut kegiatan. Nanti setelah kegiatannya sudah selesai, baru nanti kita tanya, enak nggak kegiatannya? Seru nggak? Kita buat dulu mereka mengatakan, enak bang, nyaman bang, ya kan? Baru nanti kita ajukan pertanyaan, kalau kira-kira diajak masuk cabang mau nggak? Nah, itu merupakan suatu pancingan agar mereka mau masuk ke dalam pimpinan cabang. Tapi kalau misalnya jawaban mereka, oh bang, kayaknya saya pikir dulu, gak apa-apa, ya udah biarkan mereka pikir dulu. Tapi dalam artian di setiap kegiatan mereka itu wajib aja diundang lagi sampai mereka merasa, oh kayaknya enak ini, udah mulai nyaman, sampai mereka merasa di titik, oh kayaknya ini memang cocok sih sama saya, harus gabung nih. Seperti itu Mbak Mus. Tapi alhamdulillahnya saat ini Mbak Mus, karena memang kita sudah melakukan seperti itu dahulunya, sekarang bukan lagi saya menjemput bola, tapi teman-temannya nih Mbak Mus, yang tadinya 1-2 ikut,
ke teman-temannya ini cerita ini kegiatan di IPM Area ini gini segala macam, dan jadinya teman-temannya pada mau ikut semua ke dalam IPM Area. Itulah yang jadi apa ya Mbak Mus, sebuah reward dari atas usaha kita terlebih dahulu gitu Mbak Mus. Jadi kayak ada pancingan gitu ya. Iya, Kasih pancingan supaya iya. mereka ikut ke dalam gitu. Kita kasih pancing dulu baru nanti semuanya Nah, pada gitu datang. guys. Kalian bisa tuh caranya mengambil cara dari Ipmawan Rangga untuk menarik anggota itu ya seperti ini. Berawal dari mengundang terlebih dahulu ya kan di kegiatan-kegiatan organisasi, dan setelah mengundang barulah kita coba tawarin gitu ya. Kayak jadi sales gitu ya. Sales. Tapi nggak apa-apa guys, itu memang ada kita bisa bilang alternatif yang cukup sangat bagus sih sebenarnya, bukan cukup bagus, sangat bagus untuk direkomendasikan, terutama bagi teman-teman yang mungkin yang sedang jadi ketua kesulitan dalam mencari anggota, ataupun ya gimana sih pokoknya organisasi ini tetap hidup, harus ada anggotanya gitu. Betul Mbak Mus. Nah sekarang kita mau masuk nih di pertanyaan selanjutnya, Ipmawan Rangga. Kira-kira mengenai misi, apa misi atau target utama yang ingin Ipmawan tinggalkan setelah masa jabatan terakhir gitu. Oke, baik Mbak Mus. Sebenarnya kalau bicara tentang misi, saya nggak muluk-muluk Mbak Mus. Sebenarnya saya hanya ingin periode selanjutnya itu tidak repot untuk mencari kader-kader baru. Makanya kita cari sekarang banyak-banyak kader agar periode selanjutnya tinggal memikirkan bagaimana mereka mengembangkan prokja-prokja yang sudah ada, buat lagi prokja-prokja yang lebih wah daripada periode ini selanjutnya. Mereka tidak perlu lagi memikirkan anggota, karena anggota juga sudah banyak, tinggal mereka bagaimana memperdayakan teman-teman dari personalia PCP Medan Area sekarang. Seperti itu Mbak Mus. Selanjutnya nih, apa ini pesan yang mau disampaikan Ipmawan Rangga kepada pemimpin-pemimpin selanjutnya? Karena kan mungkin sebentar lagi kita bakal kayak Ipmawan ya, Ipmawan nih, periode Ipmawan akan berakhir gitu kan. Nah, tentunya harus ada dong pesan-pesan untuk mereka yang akan melanjutkan kepemimpinan Ipmawan. Oke, baik. Sebenarnya pesan saya nggak banyak-banyak ya. Kalau berbicara tentang pesan, saya ingin menyampaikan bahwasannya jangan pernah menganggap pimpinan umum, terutama menjadi ketua umum, itu merupakan pimpinan tertinggi. Selalu berpikir bahwasannya anggota adalah pimpinan tertinggi di dalam sebuah organisasi. Karena kenapa? Ketua umum tanpa adanya anggota itu bukan ada apa-apanya. Sebuah prokja terjalan dengan baik bukan karena ketua umum, tapi karena anggotanya. Kalau misalnya ada alumni atau orang-orang luar mengatakan bahwasannya prokja si Rangga itu bagus apa segala macam, jangan pernah itu menjadi kebanggaan dari diri sendiri, tapi selalu mengatakan bahwasannya kepada alumni tersebut, enggak bang, enggak pak, ini bukan karena saya, tapi ini karena teman-teman dari PCP Medan Area. Karena sejatinya bukan karena ketua umum. Kalau ketua umum kerja sendiri membangun sebuah prokja tersebut, tidak bakal terjadi prokja tersebut seperti itu. Satu itu. Yang kedua, yang ingin saya pesankan kepada periode selanjutnya, saya harap untuk periode selanjutnya yang ingin melanjutkan periodisasi dari PCP Medan Area, mudah-mudahan kalian dapat membuat PCP Medan Area lebih baik lagi, lebih berkembang lagi ke depannya, lebih berinovasi. Buatlah sebuah prokja-prokja yang memang memikirkan goals ke depannya itu apa, goals terdekatnya itu apa. Karena pastinya kalau misalnya kita membuat prokja tanpa adanya goals, seakan sia-sia, tidak ada gunanya. Seperti itu Mbak Mus. Luar biasa banget ya guys. Semoga harapan ketua kita ini, terutama Rangga ini, terjalankan untuk periode selanjutnya. Amin, amin. Oke, terakhir banget nih Ipmawan, terakhir banget nih. Coba Ipmawan boleh nggak gambarkan kepemimpinan dalam 4 kata dan kenapa? Oke, singkat saja. Iya, paham. Siddiq, amanah, patonah, tablik. Kenapa 4 kata ini? Karena ini merupakan
4 sifat kepemimpinan Rasulullah. Oke, baik itu saja Mbak Mus. Oke guys, mungkin diskusi kita hari ini sangat nggak terasa ya guys, sudah sampai di ujung, sudah sampai di pengakhiran, dan ini sangat luar biasa guys, penyampaian materi, bukan materi sih sebenarnya, ya bincang-bincang kita ini daging banget lah isinya, nggak yang cuman yapin doang ya kan. Nah jadi mungkin guys, kami akan kembali lagi di diskusi-diskusi selanjutnya, di podcast selanjutnya. Masuk ke episode selanjutnya nanti ya kan. Oke, iya benar. Nanti ada episode selanjutnya guys, dan kami bakalan undang sih orang-orang yang memang keren banget. Kalau kalian bisa request mau siapa jadi apa namanya narasumbernya, kalian Siap. boleh nih request nih, biar kita coba kita bawakan, biar diskusi kita tuh lebih nyantai, lebih enak aja gitu ya kan. Nah jadi kalian harus tetap stay tune, jangan lupa kalian coba di like, diikutin akun-akun kami supaya kalian nggak ketinggalan diskusi episode selanjutnya guys. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih juga untuk Ismawan Rangga. Terima kasih Mbak Mustika. Dan juga tetap jaga kesehatan untuk para pemirsa di sana. Mungkin saya terutama mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.